Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi ya, kita ketemu lagi dengan Om Aep ya. Om Aep, RAM-nya dipasang, portnya dipasang, tapi no display. Aep no display. Kondisi ini sering terjadi dan banyak sekali ya terjadi di AMD maupun di Intel. Ini adalah B365M Phantom Gaming 4 AF no display. Ya, kita imbangi dengan kartu ini ya. Kartu ini menunjukkan 00. Seperti yang sebelumnya saya bilang ya. Kartu ini fake, palsu Om. Ya, jadi jangan terkecoh. 00 ya. 00 ya. Menurut pemikiran saya ya, dan beberapa literatur yang saya simpulkan dengan bahasa sendiri, itu sama dengan no clock dan no reset. Oke ya, no clock dan no reset. Jadi bukan artian 00 di sini tidak ada komunikasi antara CPU dengan slot RAM yang membuat dia no display. Ini murni karena dia memang ada kesalahan ya dalam hal interface-nya PCIe sehingga 00. Itu ya kemarin yang sudah kita bahas. Oke, kita abaikan ini ya. Clear ya 00. Ini lebih disebabkan karena kartunya kurang bagus ya, jelek. Itu ya. Kita kembali ke kode AF. Kode AF ya harusnya itu kan tampil ya. Kalau nggak tampil berarti ada masalah. Nah, debugger yang kita gunakan menggunakan interface-nya slot RAM. Ya, interface-nya menggunakan slot RAM. Padahal kita tahu bahwa sekuen ya CPU membaca RAM, itu kan. Lalu sinyal yang ke atas-atasnya lagi seperti apa? Tidak terdeteksi dengan menggunakan slot memori. Ya, maka muncullah atau hadirlah. Justru sebelumnya itu cut debug seperti ini. Cut debug PCI Express. Ya, ada lagi pengembangan menggunakan interface-nya LPC. Kenapa kita mengambil interface-nya PCIe? Karena di slot PCIe itu mewakili satu tegangan kerja standby. Ya, kedua di situ ada reset, oke, ada reset B10, A11. Ya, yang kedua ada clock A13, A14 ya di PCI Express, clocknya 100 MHz. Ya, jadi ada tegangan, ya, ada clock, ada reset ya, seperti yang sering kita gaung-gaungkan ya. Teknisi harus memahami 3 hal ini: tegangan, clock, reset. Nah itu ya, maka diciptakanlah sebuah diagnostic card ya. Dan yang paling akurat menurut saya adalah menggunakan LPC ya. Ini ya LPC, low pin count. Oke, kita ke atas lagi ya. Kita bahas sedikit masalah LPC. Ada apa sih di LPC itu? Ya, LPC mewakili satu tegangan PCC juga ya, yaitu interface-nya PCC LPC 3 volt. Yang kedua reset atau namanya PCI reset. Ya, atau nama lainnya boleh dikatakan PLT reset. Kedua ya. Ketiga
clock AC ya. Clock AC ya, diwakili dengan clock 33 MHz. Itu AC yang zaman old ya. Dan AC yang baru ya, kalau nggak salah ya, mohon maaf diralat ya, clocknya itu 41 MHz itu ya. Dan yang terakhir adalah yang selanjutnya adalah L frame ya. Setelah L frame ada yang namanya data itu ya, namanya LAD data ya, itu ya. Maka dikatakanlah sebuah diagnostik card yang ideal itu ada di LPC ya. Open diskusi buat saya ya. Untuk pengetahuan gini memang saya buka ya. Saya buka untuk open diskusi seperti itu ya. Bukan mau menunjukkan ya bahwa kita ini lebih the best, bukan, gak ada ya. Ini buat kemajuan kita semua ya, yang mau moncer di bidang perbaikan ya, ya memang belajar harus ke atas gitu kan, jangan di bawah saja ya. Sekali lagi ini bukan kita berkompetisi ya, kita bukan sedang berkompetisi, kita tidak sedang berlomba ya, tidak ada ya. Jangan ada asumsi ya saya ini sebagai saingan. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ini mendorong kawan-kawan untuk maju bersama ya. Seperti itu ya. Jangan ada ilmu yang disembunyikan ya. Jangan ada ilmu yang dibagikan tapi nggak tulus. Harusnya nothing tulus. Gak ada ya, dalam kamu saya nggak ada itu, kayak seperti itu ya. Kayak kita kembali ke LPC tadi ya. Jadi diagnostik card yang paling lengkap adalah LPC. Di situ ada tegangan AC 3.3, di situ ada reset, PCI reset, PLT reset ya, atau nama lainnya 3.3, 1.8, 1,8 volt untuk jenis-jenis AMD. Di situ juga ada yang namanya clock ya. Ada yang namanya clock 100 MHz itu di pin A13, A14, resetnya di pin A11 ya. Lengkap ya kalau di ini. Kemudian di LPC juga ada L frame, ada LAD data, komunikasi data. Jadi yang paling lengkap menurut saya adalah LPC ini. Kita kembali ke kode AF tadi ya. Kode AF ya, karena tadi saya katakan di awal itu ya, card ini kurang begitu proper ya, kurang begitu setelah saya tahu ya, selidiki, kurang begitu akurat ya. Maka yang kedua adalah patokan kita ada di LED debug ya. AF di sini no display dan DRAM di sini ya, saya lebih mengacu kepada debug LED ini ya, menandakan bahwa debugnya ada di LED RAM. Lalu bagaimana Kang langkah kita ya untuk mengatasi masalah ini ya? Kalau memang AF tapi di sini LED RAM, kita akan mundur lagi ke belakang ya, ke slot RAM. Slot RAM itu memiliki parameter ya. Yang pertama tegangan, yang kedua adalah clock, yang ketiga adalah reset. Tegangan diwakili oleh PCCM 1,2 volt, PPPM 2,5 volt, dan yang terakhir adalah
PTT RAM atau PTT DDR 0,6 volt untuk jenis DDR. Ya, tuh ya. Reset diwakili oleh DRAM reset. Itu ya parameternya. Clock ya diwakili oleh CKE. Ya, Anda cek aja CKE di situ. Ya. Komunikasi data diwakili oleh SMB data dan SMB clock. Ya, buat apa itu SMB data, SMB clock? Komunikasi data. Transfer data antara CPU ke RAM itu interface-nya adalah SM data dan SM clock. 3,3 volt. Kembali ke kasus ini, karena di sini ditunjukkan oleh DRAM debug, ya. Bagaimana Kang cara mengukurnya? Tegangan it's okay, bisa kita ukur. SM data, SM clock bisa kita menggunakan yang namanya osiloskop, karena di situ memang ada sinyal. Ya, reset ya bisa kita ukur 1,2 volt. Lalu bagaimana dengan data? Ya, di dalam memori itu terdapat data dan register. Ya, bagaimana Kang saya mengeceknya? Apakah saya perlu yang namanya logic analyzer? Itu opsi, silahkan aja. Cuman sampai detik ini saya nggak tahu mempergunakannya. Dan apa yang harus dianalisanya dari logic analyzer. Ya itu. Dan saya tunjukkan alat yang sangat sederhana. Ya, harganya ini lebih kurang 100 ribuan. DDR4 memori LED. Ya, di sini dijelaskan bahwa ada jalur-jalur yang bisa kita cek. Ya, jalur data dan register. Ya, hanya membutuhkan menekan tombol ini saja. Ya, kita tahu bahwa jalur tersebut baik-baik saja. Ya, sederhana dan tepat guna. Ya, tapi jika Anda memang ingin terlihat wah, ya silakan gunakan tool-tool yang hebat. Osiloskop lah, logic analyzer lah. Seperti itu yang mungkin jadi andalan. Ya, kalau saya nggak punya referensi untuk menggunakan logic dan apa yang mesti kita analisa, tool ini sudah mewakili. Ya, kita akan cari tahu perbaikannya ya pada video yang akan datang. Di depan itu adalah sebuah gambaran ya, teori. Ya, teori yang hanya mungkin menurut pemikiran saya aja. Ya, di lapangan seperti apa ya silakan. Ya, kita berlomba itu berkompetisi dalam mencari ilmu. Ya, boleh kita berkompetisi ya, cari ilmu dan ingat ya, saya akan terus mendorong Anda kawan-kawan BMW ya sampai kapanpun, insya Allah ya itu ya, satu hal ya demi kemajuan kita bersama ya. Bukan demi kemajuan pribadi kita sendiri ya, kita lanjut sekaligus kita akan mencoba mencari solusinya apa ya. Terima kasih, selamat siang.